Kita lihat firman Allah di dalam Kisah Rasul pasal 2. Kita mengutip salah satu ayat yang luar biasa yang diambil oleh Petrus waktu dia berkhotbah. Dia sedikit menyinggung di dalam nubuatan Nabi Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Rasul Petrus juga mengulang di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Demikianlah bunyi firman Allah akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan. Tema khotbah pada malam pencurahan Roh Kudus malam terakhir ini, kuberikan tema Roh Kudus pakai aku. Sekali lagi, tema khotbah pada malam terakhir pencurahan Roh Kudus ini adalah Roh Kudus pakai aku. Tidak ada yang mustahil. Roh Kudus bisa memakai saja. Bila dia memakai Petrus, maka dia juga bisa memakai saya dan saudara. Bila dia memakai rasul-rasul yang mereka hidup sederhana, dia juga bisa memakai saya dan saudara. Jadi saya dan saudara bersyukur karena pemakaian Roh Kudus tidak bisa melihat siapapun, tidak melihat warna kulit, tidak melihat status sosialnya seperti apa, pendidikan dan latar belakangnya seperti apa. Dia sanggup memakai saya dan saudara. Kita tahu bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan pada kurang lebih 2000 tahun yang lampau. Itu yang disebut dengan hujan awal. Sedangkan akan terjadi lagi lawatan Tuhan, lawatan Roh Kudus di akhir zaman ini lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Sesuai dengan nubuatan Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29, dan kita baca juga di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Pada hari-hari terakhir, pengurapan dan pemakaian Tuhan akan lebih dahsyat dan luar biasa. Itu yang diberikan istilah dengan hujan akhir. Jadi saya dan saudara harus terima. Kita harus terima pemakaian dan perlengkapan itu. Allah melengkapi kita dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa supaya lewat lawatan-lawatan yang terjadi di setiap ibadah, di setiap persekutuan, di setiap doa, di setiap ibadah-ibadah saya dan saudara kita lakukan, kita terima mujizat, kita terima kekuatan dari Tuhan. Dampak dari orang yang dikuasai Roh Kudus yang pertama adalah Roma 5 ayatnya yang kelima. Roma pasal 5 ayatnya yang kelima. Ini adalah dampak daripada orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan. Perhatikan kalimat ada kasih Allah. Dampak dari orang yang dikuasai Roh Kudus yang pertama, dia akan dikuasai oleh kasih. Orang yang dikuasai Roh Kudus dampaknya adalah orang itu punya kasih yang luar biasa. Dia akan memiliki kasih seperti Kristus yang adalah kasih itu.
Kristus yang adalah kasih, Kristus yang adalah pribadi pemurah, pribadi yang suka menolong, pribadi yang suka membantu, pribadi yang suka mengampuni, pribadi yang suka melakukan yang baik. Itulah Kristus Yesus, Allah yang kita puja, Allah yang kita puji. Satu kali ada seorang anak yang bukan Kristen, yang bukan percaya kepada Yesus. Lalu dia satu kali diajak oleh teman sekolah minggu, karena bertetangga. Jadi teman ini ajak dia, kawan, kita ikut sekolah minggu yuk, ikut aku sekali-sekalilah. Oke lah, karena kau teman baikku dan kau menawari aku dan mengajak aku, akan ikut kau. Jadi teman sekolah minggu ini yang tidak Kristen dan tidak kenal Tuhan ini, dia ikut temannya yang Kristen ini. Maka pergilah mereka ikut sekolah minggu. Waktu sekolah minggu berjalan, puji-pujian berjalan dan firman Tuhan disampaikan guru sekolah minggu. Tema khotbah daripada guru sekolah minggu adalah Yesus itu kasih. Yesus itu adalah kasih. Maka guru sekolah minggu menjelaskan bahwa Yesus itu pribadi yang baik. Dia suka tolong orang, dia suka bantu orang, dia suka menyembuhkan orang, dia suka melakukan hal-hal yang baik. Itulah pribadi Yesus. Selesai khotbah, anak kecil ini, dia kemudian angkat tangan dan dia bersuara berkata, "Ibu guru sekolah minggu, permisi. Aku tahu siapa Yesus itu." Oh ya, luar biasa jika kau kenal Yesus. Dan aku tahu di mana Yesus tinggal, aku tahu rumahnya. Wah, teman-teman yang lain menjadi heran karena dia tahu rumahnya Yesus Kristus. Guru sekolah minggu pun menjadi heran dan berkata, "Wah, betul karena kau tahu rumahnya Yesus Kristus?" "Iya, Ibu guru, aku tahu rumah Yesus Kristus ada di mana. Rumah Yesus Kristus tepat di samping rumahku." Kenapa begitu? Karena di tetangga daripada anak ini yang tinggal seorang hamba Tuhan, dan dia tahu hamba Tuhan ini selalu dan setiap hari menolong orang, ramah, dan dia tahu bahwa itu adalah Yesus Kristus. Jadi di mana dia lihat orang itu suka tolong orang, ramah, berbuat kasih, bagi dia itu adalah Yesus Kristus bagi anak itu. Dan dia berkata, Yesus Kristus tinggal tepat di samping rumah. Jadi orang bisa lihat Yesus dari kita. Orang bisa kenal Tuhan dari pribadimu. Kalau pribadimu ramah, kau baik, berarti Yesus ada di dalam hidup. Tapi kalau kita suka bertengkar, kita suka nipu sana nipu sini, keluar kalimat-kalimat yang tidak pantas pada bibir dan mulut kita, maka orang sudah pasti akan menilai kita. Kira-kira kita siapa? Kira-kira kita anaknya siapa? Tapi coba kalau kita hal-hal yang baik yang kita terapkan dalam hidup ini, maka ada orang yang bukan Kristen pun mereka senang. Mereka bisa percaya Tuhan. Kenapa? Dari tindakan dan perilaku saudara. Mama Meci baru kita ini keluarganya semua masih dari seberang. Hanya mereka bersaudara yang Kristen. Tapi saya melihat orang tua ini, dalam hidupnya kita lihat bagaimana mama kita ini. Orangnya santai saja. Dan itu saya percaya keluarga memperhatikan dan melihat itu. Mereka tahu dan mereka melihat ada Yesus di dalam hidup mama kita ini. Jadi saya dan saudara hidup begitu rupa supaya orang bisa kenal Yesus di dalam diri kita. Tetangga bisa diselamatkan, keluarga bisa diselamatkan, orang tua bisa kita selamatkan. Seperti kesaksian Ibu Marisa tadi. Bagaimana kita dengar tadi kan kesaksiannya. Dia punya kerinduan supaya keluarga diselamatkan, orang tua diselamatkan, semua om, tante semua. Bukankah itu kerinduan kita juga? Haleluya. Kerinduan Ibu Marisa adalah sama. Jadi dia mewakili dari kerinduan kita semua yang hadir pada doa malam pencurahan Roh Kudus ini, malam terakhir.
Dia berkata, aku punya kerinduan. Tapi saya bersyukur selama beberapa malam kita punya mama bisa ikut, mereka punya orang tua ikut. Dan saya perhatikan orang tua daripada Ibu Marisa di mama. Wah, luar biasa. Dia bisa angkat tangan, bisa menyembah Tuhan. Wah, itu tentu sesuatu yang bukan hal yang biasa bagi dia untuk melakukan hal itu. Tapi kita lihat bagaimana bisa datang doa. Puji Tuhan. Mereka bisa ikut sembahyang. Dan dalam penyembahan mereka bisa angkat tangan juga. Penyembahannya pokoknya mantap sekali. Angkat tangannya luar biasa sekali. Jadi saya dan saudara terus berdoa. Pokoknya tugas kita yang penting sudah bawa ke gereja, sudah perkenalkan Kristus. Soal Kristus tumbuh di dalam hidupnya itu urusan Tuhan. Yang penting kita sudah kenalkan Kristus bagi dia. Jadi kasih, kuasa kasih itu sangat luar biasa. Saya percaya hari-hari ini saudara mungkin pernah mengalami di apa yang namanya disakiti. Saudara mungkin terluka, tersinggung. Tetapi percaya malam hari ini Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi kita supaya kita bisa mengampuni. Karena ciri orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, salah satunya dia akan mengasihi. Dia akan berbuat kasih seperti Kristus yang mengasihi. Ketika ia ada di puncak Golgota, di atas kayu yang kasar itu, di dalam kayu tiang palang salib itu berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Itulah kasih. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, melainkan yang jahat dibalasnya dengan kebaikan. Itulah perbuatan kasih. Ketika saya dan saudara dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan lebih sabar, suka mengampuni, tidak ada kepahitan di dalam hati. Jangan taruh kepahitan, buang racun itu pada malam hari. Jika kau bawa dan masih bawa racun itu dalam hati, itu hanya bisa membunuhmu. Itu tidak bisa membuat kau hidup lebih bahagia. Karena kau taruh racun, maka secara perlahan kau akan mati bersama dengan dia. Bebaskan dirimu. Berapa banyak saudara perhatikan orang menyimpan akar kepahitan. Umur 17 kelihatan seperti 71. Perhatikan, kelihatan tua sekali, kelihatan keriput. Padahal kalau mau dipikir kita lebih tua dari dia. Ternyata waktu cek and recheck, wah dia hidupnya suka marah, suka taruh dendam, taruh kepahitan di dalam hati. Karena ciri kekristenan itu pasti saudara murah senyum. Saudara pokoknya senyum, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Jadi miliki kasih, salah satunya Roh Kudus memakai kita adalah kemampuan untuk saya dan saudara bisa mengampuni. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, saudara tahu apa yang turun? Roh Kudus turun dalam bentuk wujud burung merpati. Kenapa bukan dalam bentuk burung cendrawasih? Kenapa bukan dalam bentuk burung kakatua raja? Kenapa bukan dalam bentuk burung-burung yang lain? Kenapa harus dalam bentuk burung merpati? Ternyata menurut ilmu atau menurut para ahli zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan, merpati tidak punya empedu. Burung merpati tidak punya racun hati. Empedu itu kan racun hati, pahit dia. Jadi dia tidak punya kepahitan. Jadi Roh Kudus memakai burung yang tidak punya kepahitan, racun hati. Itulah Roh Kudus. Orang dikuasai Roh Kudus suka mengampuni. Dia tidak taruh dendam, dia tidak taruh kebencian di hati. Bebaskan hatimu dari segala macam itu. Jika kau masih menaruh kepahitan, kita berdoa supaya malam ini Roh Kudus membebaskan kita dari hal itu. Jadi jangan taruh racun di dalam hidup. Kita bebaskan dari segala keterikatan, dari segala dendam, dari segala bentuk apapun yang mengikat hidup saya dan saudara. Salah satunya adalah kepahitan.
Kita kadang memang dibikin orang tidak layak, tidak pantas, tetapi kita serahkan semua kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berperkara atas kita. Sudah dengar kesaksian Mama Michi baru, Kak? Apa yang Mama lakukan? Hanya berserah kepada Tuhan. Orang yang telah berbuat jahat kepada orang tua kita ini, orang yang telah mengancam, bahkan niat mau membunuh, tetapi kita lihat bagaimana orang tua kita ini hanya bisa diam dan berserah kepada Tuhan. Luar biasa, berarti Roh Kudus ada di dalam hidup orang tua kita. Coba kalau tidak ada Roh Kudus, luar biasa. Tidak tahu dah, pokoknya kita tidak tahu. Makanya Bapak Gembala berkali-kali bilang, jemaat GPDI Damai ini semua angin topan ini. Ini semua tsunami semua. Kalau secara manusia dia terganggu sedikit, bisa meledak. Ini semua ini angin topan ini, angin puting beliung. Haleluya. Lebih keren lagi, angin puting beliung. Ini kalau berani tersakiti sedikit nih, kalau bukan karena Tuhan dan bukan Roh Kudus, jalan baru bisa dihantam tsunami. Tapi kita lihat luar biasa. Saya lihat, perhatikan saudara, lebih banyak mengampuni, lebih banyak sabar. Bukan berarti kita diam ini tidak tahu berkelahi. Bukan berarti kita diam ini tidak tahu berbuat yang lebih jahat dari apa yang kalian lakukan di luar sana. Kita mungkin lebih dari itu. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Karena kami tahu firman. Kami sudah berubah. Dan Roh Kudus sudah menjamah hidup kami. Sehingga kami harus berkata seperti Paulus, hidupku yang lama telah aku tinggalkan di belakang. Sekarang aku mengarahkan pandanganku ke depan, yaitu pada Kristus Yesus. Siapa tidak kenal Paulus? Orang sakiti dia, dia tenang. Kenapa? Karena dia sudah kenal Kristus. Waktu dia jadi rasul, waktu dia jadi seorang hamba Tuhan, orang sakiti dia. Berapa kali orang mau celakai dia dan mau membunuh dia. Bahkan kita lihat dia mati di kota Roma sebagai martir. Tapi dia tenang sampai di akhir hayatnya sebagai hamba Tuhan. Orang menghina dia, orang mencelakai dia, dia tenang. Siapa tidak kenal dia? Haleluya. Dia mantan pembunuh, saudara. Dia mantan pembunuh. Soal membunuh sudah biasa bagi dia. Dia bunuh orang seperti bunuh ayam, enggak masalah. Stefanus saja mati di depan matanya dia kok. Jadi kalau bunuh orang buat dia tidak jadi soal. Tapi dia sudah kenal Tuhan. Dia bukan berarti tidak bisa bunuh orang. Dia mantan pembunuh. Itulah saya dan saudara. Ketika seseorang jumpa dengan Tuhan, Roh Kudus menjamah hidupnya, dia berubah. Dia akan lebih suka mengampuni. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Petrus bertanya kepada Yesus, Guru, sekiranya ada orang yang telah berbuat salah kepadaku atau saudaraku, berapa kalikah aku harus mengampuni dia? 7 kalikah? Yesus bilang bukan 7. Yesus berkata mengampuni bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Artinya tanpa batas. Kalau kita hitung secara matematika, 70 kali 7 itu artinya jumlahnya sama dengan 490. Bayangkan dalam satu hari 490 kali musuh kita sakiti kita, bisa enggak kita mengampuni? Wah, ini hal yang mustahil. Satu hari 490 kali mereka sakiti kita, bisa enggak kita mengampuni mereka? Ini berarti pertanda Yesus berkata tanpa batas, saya dan saudara mengampuni. Jadi tidak ada pada batasan tertentu. 70 kali 7 kali 490, hitung secara matematika. Satu hari 490 kali orang sakiti kita, bisa tidak kita mengampuni? Kita punya kesabaran ini terbatas.
Manusia punya kesabaran itu biasanya hanya sampai 3 kali. Dia berkata, deh, 1 kali aku maafkan, 2 kali juga aku maafkan, tapi yang ketiga kali jangan. Itu yang terakhir. Kita kan biasa begitu kan? Ini yang 3 kali ya, sudah tidak ada maaf bagimu. Itu berarti batas kesabaran manusia hanya sampai batas yang ketiga kali. Karenanya dibikin lagunya kan? Pernah dengar lagunya? 1 kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Yang terakhir ini dengar. Tapi jangan oh sayang, jangan yang ketiga kali. Sampai ada lagunya. Itu pertanda batas kesabaran manusia hanya sampai 3. Haleluya. Jangankan 490, hanya sampai 3 kali. Kita pernah dengar begitu toh? Orang berkata, stop ya, ini yang terakhir, ini yang ketiga kali kau sakiti perasaanku, jangan coba-coba. Sekali lagi habis kau ini. Kita kasih kode buat dia dengan mata sedikit menyala. Berarti kalau sudah kode begitu berarti kesabarannya sudah habis. Jangan dah, jangan kau kore lagi. Sudah sudah stop di situ. Jangan diganggu lagi. Tapi tanpa batas saya dan saudara mengampuni. Yang terakhir, ketika seseorang dikuasai Roh Kudus, dia punya kasih. Dan yang kedua, dia selain dia punya kuasa kasih, dia akan punya kuasa doa. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Kita sudah bahas hal itu di malam ke-8. Roh Kudus akan membantu kita di dalam berdoa. Karena sebetulnya saya dan saudara tidak tahu doa. Saya dan saudara tidak tahu berkata-kata yang seperti apa. Tapi Roh Kudus akan membantu kita. Ketika seseorang dipakai oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menghasilkan kuasa kasih di dalam hidup orang itu. Dan yang kedua, dia akan menghasilkan kuasa doa. Dia akan lebih banyak doa. Ada masalah, dia masuk di kamar, dia lari di dalam doa. Dulu kalau ada masalah, dia lari sama keluarga, dia lapor, dia kumpul keluarga besar, dia kumpul semua semua saudara-saudaranya dia kumpul. Tetapi kali ini ketika dia disakiti dan terdapat persoalan dalam hidupnya, dia hanya bawa di dalam doa. Ada masalah apapun dia bawa di dalam doa. Roh membantu kita untuk kita berdoa. Kita punya kuasa doa, sehingga ada pergumulan apapun hanya kita bawa dan bisa dipecahkan di dalam doa. Saya dan saudara banyak doa. Saya dan saudara banyak berserah. Kekuatan gereja ini hanya ada pada doa. Perhatikan gereja yang kurang doa. Perhatikan gereja yang kurang berserah. Saudara bisa lihat sendiri, gereja itu bisa tutup. Kenapa? Karena jemaat tidak ada gairah untuk mencari Allah. Coba karena dia doa, jemaat ada sukacita untuk pergi ke rumah Tuhan. Sehingga siang malas dia datang cari Tuhan. Yang biasa 1 tahun 1 kali seperti kura-kura, yang dia nongol kepalanya ke atas tarik napas, lalu dia tenggelam lagi, hilang. Itu bisa bertahun-tahun, baru nanti dia muncul lagi, hirup udara. Jadi Kristen kura-kura, Kristen yang nanti di bulan Paskah dan nanti di bulan Natal, itu baru dia cari Tuhan. Tapi saya dan saudara, ketika Roh Kudus menjamah kita, kita Kristen di semua bulan. Haleluya. Kita Kristen di semua hari. Bukan hanya hari Minggu saja kau Kristen, hari lain kau bukan Kristen. Tapi kita Kristen di hari Senin, kita Kristen di hari Selasa, terus sampai hari Minggu. Kebanyakan orang kan hanya Kristen di hari Minggu, di hari-hari lain itu dia jadi jahat lagi.
Jadi oleh sebab itu Roh Kudus akan memberkati saya dan saudara, memakai kita, dan saya dan saudara akan punya kuasa doa. Kita lebih suka berdoa, kita lebih cinta berdoa. Karenanya saya pernah katakan salah satu murid Yesus Kristus, yaitu Yakobus, penulis suratan Yakobus yang Ibu Yuli tadi katakan, Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Doa orang benar besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Itu kalimat dari siapa? Dari seorang yang suka doa. Rasul Yakobus ini adalah salah satu rasul daripada Yesus Kristus, dan dia suka doa. Dia dijuluki si lutut onta. Kenapa dijuluki lutut onta? Karena lututnya itu dia keras seperti lutut unta. Kenapa? Karena lututnya dia pakai doa. Saudara lihat kalau lutut ini setiap hari digesek-gesek di papan ataupun di lantai, karena dia berlutut, dia berdoa, lama-lama akan keras. Karenanya Rasul Yakobus dijuluki si lutut onta. Karenanya dia penulis suratan Yakobus, isinya hebat sekali, semua tentang doa. Karena memang orang ini suka doa. Kita lihat kalimat-kalimatnya indah. Kalimat-kalimatnya selalu Bapak dan Ibu Gembala pakai saat mendoakan orang lain. Kita selalu pakai dari suratan Yakobus karena isinya luar biasa, isinya hebat. Itu ditulis oleh seorang rasul yang suka berdoa. Seorang kalau sudah dihinggapi kuasa Roh Kudus, dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, dia akan suka doa. Saya dan saudara mari. Saudara kalau malas-malas cari Tuhan, berarti saudara belum dipenuhkan dan dijamah Roh Kudus. Saudara cari Tuhan juga rasa-rasa, berarti saudara belum mengalami kuasa Roh Kudus. Tapi kalau saudara benar-benar Kristen yang benar, saudara telah dijamah oleh kuasa Roh Kudus, pasti saudara akan setia dengan Tuhan. Saudara tidak akan berkhianat dengan Allah. Saudara akan terus setia dengan Tuhan. Bawa pergumulanmu di dalam doa. Jadi firman Allah saya sampaikan dua hal ini penting pada malam hari ini, di malam terakhir pencurahan Roh Kudus pada malam ini. Yang pertama, kalau Roh Kudus telah menguasai hidup seseorang, yang pertama dia akan menghasilkan kuasa kasih. Dia akan lebih mengampuni. Ada orang Kristen yang masih bertengkar-tengkar, teriak-teriak di jalan-jalan. Apa itu? Tapi kalau dia lebih sabar, dia lebih tabah, berarti dia sudah dipenuhkan Roh Kudus. Yang kedua, kuasa doa yang dihasilkan. Kita banyak doa. Saya bersyukur sedalam kita mengikuti doa 10 malam ini, Tuhan perlihatkan mujizat-mujizat yang Allah kerjakan. Salah satunya yang Tuhan yang Ibu Gembala minta adalah bagaimana supaya terjadi banyak kesembuhan di tengah-tengah jemaat kita. Dan itu Allah buktikan. Berapa kali kita sudah mendoakan anak-anak kita yang sempat diganggu setan. Seperti Janet di malam pertama, kaku, gigit, dia hanya giginya, mulutnya tidak bisa terbuka. Tiba-tiba badannya dia menjadi kaku, dia menjadi kram begitu, tidak bisa berbuat apa. Lalu yang lain-lain lagi saya perhatikan. Kita lihat kemarin Bapak Gabriel juga, wah luar biasa dikerja, tangan manusia, tangan pekerjaan setan. Tetapi dilepas, tetap doa. Saya dan saudara sudah diberikan kuasa itu, dan kita terima kuasa itu. Roh Kudus akan memakai kita. Dari mana saya tahu kita sudah dapatkan kuasa itu? Matius 16 ayat 19, kita baca ayat ini 2, 3 mulai. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Haleluya. Ini salah satu kalimat yang disampaikan Yesus kepada Petrus. Di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Yesus mengutus 12 murid dengan berkata, kepadamu telah aku berikan kuasa. Di dalam ayatnya yang lain dikatakan, kau tumpang tangan bagi orang sakit disembuhkan. Kau berdoa bagi mereka yang kerasukan setan, mereka dilepaskan. Oleh siapa? Oleh nama Yesus. Kita semua sudah diberikan kuasa, dan kuasa itu ada pada saya dan saudara. Dia tidak ada pada orang yang lain, ada pada saya dan saudara malam hari ini yang mengikuti doa ini.
Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas pula di sorga. Jadi kita berdoa, karena ketika kita berdoa, sorga memberikan tanggapan. Kita berdoa, sorga mendengarnya. Jadi apa-apa doa, karena sorga mendengarmu. Kita semua telah diberikan kuasa ini. Saudara bisa punya kuasa. Tidak perlu saudara panggil orang lain. Saudara ada kuasa. Yesus berkata, ada kuasa bagi saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Majelis-majelis kita ini mereka punya kuasa. Termasuk saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan. Kami gembala biasa, kami manusia. Tetapi ketika kita punya otoritas itu, kita berdoa dan kuasa Allah pasti akan terjadi. Jadi saudara juga meminta kita untuk berdoa dengan terhormat, datang di gereja. Atau kalau saudara memang tidak bisa telepon, Mama Gembala bisakah? Jangan saudara bawa kabar angin di jalan-jalan sana, ketemu dengan orang-orang tetangga-tetangga. Saya dengar GP damai, panggil aja dialah. Tidak boleh, itu saudara tidak menghargai hamba Tuhan. Akhirnya kesembuhan tidak terjadi karena saudara tidak menghormati hamba Tuhan. Saudara tidak menghormati, kesembuhan tidak ada. Saudara belajar menghormati dan menghargai hamba Tuhan supaya saudara terima kesembuhan itu. Kami hamba Tuhan, kami setia di pelayanan. Otoritas itu ada pada kami. Setiap hari kami belajar firman. Status kami hamba Tuhan. Kami bukan orang yang tidak jelas di luar sana. Kami hamba Tuhan yang tertanam di dalam pelataran Tuhan. Kami melayani saudara. Kami tidak minta uang saudara ketika melayani saudara. Tapi minimal saudara menghargai kami sebagai gembala. Saudara panggil dukun, uang 1 juta saudara sudah siapkan dalam amplop kan? Saudara panggil siapa? Saudara sudah siapkan hal itu. Tapi Bapak dan Ibu gembala datang layan dikasih apa? Dikasih uang parkiran. Kami tidak minta. Itu dari situ saja berarti saudara tidak menghormati hamba Tuhan. Jadi kita belajar menghargai. Jadi kalau sudah didoakan oleh Bapak dan Ibu gembala, jangan lagi Bapak gembala keras di masalah yang satu ini, karena itu menyangkut keselamatan. Jadi jangan. Kita cukup satu macam aja, yaitu Yesus Kristus. Jangan kau tambah macam-macam lagi. Jadi tetap setia jemaat kekasih. Bapak gembala harus pertegaskan hal ini. Kami tidak, saudara bilang, mau panggil Bapak dan Ibu gembala nanti uang lagi. Kami tidak minta uangmu. Yang penting kau menghormati dan kau percaya anakmu disembuhkan, pasti akan Tuhan sembuhkan. Masa kau bisa kasih sama dukun berjuta-juta? Kau menghormati kami saja tidak bisa. Jadi otoritas itu ada pada kami. Kami mendoakan saudara tanpa pamrih. Saudara masih ingat dalam Alkitab ketika Naaman terkena kusta datang sama Elisa. Elisa berkata kepada Naaman, dia suruh bujangnya Gehazi, tolong bilang dia mandi di sungai Yordan, berendam 7 kali. Dia mandi dan disembuhkan Tuhan. Badannya mulus seperti kulit bayi, kata firman Allah. Dia disembuhkan. Ini Naaman bukan orang kaleng-kaleng, ini pejabat, panglima, bukan orang sembarangan. Waktu panglima Naaman ini mau kasih sebagai tanda ucapan syukur, dia bawa hartanya. Saudara, dia bawa uang berapa? 100.000? 1 juta? Bukan. 1 kereta. Tapi Nabi Elisa tidak terima. Bawa pulang kembali hartamu itu. Bukan berarti Nabi Elisa tidak butuh. Wah, dia butuh sekali. Namanya hamba Tuhan punya keperluan ada. Namanya juga hamba Tuhan kan, dia perlu uang bensin. Datang doakan saudara kan pakai bensin, bukan isi pakai air kan. Datang mendoakan saudara, pergi ke Aimas, pergi ke Jalan Baru, pergi ke Suprau, itu motor isi pakai bensin, dan itu uang. Kami sebelum doa singgah dulu di pom bensin isi. Itu semua uang punya kerja. Tapi kalau ada puji Tuhan, tidak ada pun tetap puji Tuhan. Yang penting saya pesan saudara berserah penuh kepada Tuhan. Uang tidak jadi soal.
Jadi Elisa tolak persembahan satu kereta, saudaraku. Bayangkan harta banyak itu, supaya memberikan pelajaran kepada Naaman sebagai panglima, bahwa mujizat anugerah Tuhan tidak bisa dibeli dengan harta. Saudara disembuhkan semua karena anugerah, bukan karena amplopmu, bukan karena uangmu. Kau disembuhkan karena mujizat Tuhan. Jadi kau belajar menghargai kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Ada amin, haleluya. Ini baru luar biasa. Tadi amennya itu pelan sekali. Ada amin, amin. Tapi tadi Bapak Gembala tanya, ada amin, amin. Itu luar biasa. Berarti firman luar biasa. Firman dia mendarat mantap. Saya dan saudara, mari kita doa. Hanya dengan kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Saudara jangan ragukan Bapak dan Ibu Gembala ketika mendoakan, karena yang sembuhkan engkau bukan Bapak dan Ibu Gembala, melainkan imanmu. Selain mengaku dosa, kau juga harus punya iman. Yang penting kau percaya, mujizat pasti terjadi. Jadi hargai kami sebagai hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Kau luar biasa. Kami akan masuk dalam doa dan Bapak Gembala serahkan kepada Ibu Gembala. Waktu selanjutnya Bapak Gembala serahkan kepada Ibu Gembala untuk memimpin kita dalam doa.